Assalamualaikum, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hastuti Ponda. Saya akan menceritakan pada kalian kisah awal pertama kali saya belajar sholat. Kisah awal pertama kali saya belajar sholat yaitu dimulai dari sujud dulu dan rukuknya dulu. Saya belajar dari cara gerak-gerakannya dulu supaya saya bisa hafal gimana cara gerak-gerakannya itu. Dan hari berganti hari saya belajar yaitu saya dengan baca-bacaannya itu yaitu Al-Fatihah. Dan saya hafal terus Al-Fatihah itu dan saya sholat mulai dari Al-Fatihah saja. Nah, hari berganti hari saya ingin sekali bisa belajar membaca bacaan pendeknya ya, doa-doa pendeknya itu. Dan doa pendek yang paling pendek yang saya hafal yaitu Qul huwallahu ahad. Dan Qul huwallahu ahad itu saya hafalkan, dan hafalkan itu selama 3 hari baru bisa saya hafal ya. Dan saya sholat, dan dalam sholat itu saya cuma mengucapkan Al-Fatihah dan saya Qul huwallahu ahad. Itu aja yang saya ucapkan. Dan hari berganti hari dan waktu berganti waktu saya mulai menyempurnakan sholat saya, dan alhamdulillah sholat saya itu menjadi sempurna, masya Allah ya. Dan suatu saat pada saat lebaran, saya ingin sekali pergi sholat id ke masjid. Dan di situ saya pergi ke sholat masjid, saya pergi sholat id bersama keluarga. Dan saya jalan, di perjalanan itu saya masih kayak rasa tegang gitu ya, kayak takut gitu, karena saya nggak tahu proses sholatnya itu kayak gimana. Dan saya beranikan diri aja. Dan saat mulai sholat di situ ada takbiratul ikramnya, dan saya nggak tahu itu ada berapa kali ya. Dan saya belum bertanya pada suami saya. Dan suatu saat pada saat itu ya, mereka takbiratul ikramnya itu 7 kali ya. Mereka masih berdiri, saya udah sujud. Dan di saat itu saya kaget, loh kok saya aja yang sujud, kok pada berdiri semua ya. Saya malu, dan tiba-tiba saya pun ikut berdiri di antara mereka. Tapi dia Allah, malu banget saya waktu itu, malu. Dan saat mereka mau sujud saya masih berdiri, ya Allah, malu lagi. Dari situ saya malu banget. Dan saya tidak fokus ya, saya tidak fokus. Dan akhirnya saya perhatikan aja mereka dengan mata ke samping, ngelirik mereka ke samping ke kiri. Mereka lagi ngapain ya, mereka lagi sujud apa mereka lagi berdiri ya. Dari situ saya ngeliatin aja tapi tidak fokus saya. Ya Allah, kok saya kayak gini ya. Dan alhamdulillah, dan setelah selesai sholat saya masih malu karena sebelah orang saya. Dalam hatiku, mungkin mereka ngelihat saya kali ya, mungkin mereka melihat saya, ya Allah, malu banget. Pernah suatu saat ya, waktu saya sholat, saya itu merasa kayak ribet banget, kok susah banget, harus sholat tuh harus bangun pagi-pagi baru kita sholat ya. Dan suatu saat saya diajak sholat, dan saya itu rasa kok berat banget ya, harus bangun pagi-pagi, harus sholat, padahal kita kan masih ngantuk gitu ya. Dan Masya Allah, waktu itu aku bangun aja deh, dan aku sholat. Dan pada besoknya lagi saya harus sholat, itu kayaknya rasanya malas banget. Dan aku nggak mau sholat, tidur aja. Dan lanjut aja aku tidur, dan aku nggak sholat. Dan aku merasa seperti kok harus bangun berapa kali kita harus sholat, kok sholatnya banyak banget sih dalam hatiku. Dan besoknya lagi aku begitu terus sholatku, aku nggak, kadang bolong, kadang sholat, kadang enggak, dan seterusnya. Dan akhirnya aku mulai sadar, dan aku berpikir, kenapa aku harus begini ya, kenapa aku harus begini, jangan, aku nggak boleh kayak gini terus, aku berdosa jadinya. Dan akhirnya aku bangun dan aku sholat. Dan alhamdulillah sholatku itu 5 waktu ya, Masya Allah ya. Dan setelahnya waktu itu aku pergi ke suatu tempat, dan di tempat itu ada acara. Dan saat acara itu aku rasanya kayak malas banget ya, karena kita kan udah makeup gitu ya kan, kalau kita sholat gitu kan otomatis kan kehapus makeup kita gitu ya. Dan aku rasanya malas banget ya, sholat lagi. Temanku itu tiba-tiba ngajak, ayo kita sholat, ayo. Dan aku berkata,
enggak deh, kamu duluan aja. Dan temanku ngajak lagi, ayo kita sholat, ayo kita sholat. Ah, kamu aja deh pergi sendiri sholat. Dan temanku itu nggak mau jalan kalau aku nggak jalan, dan dia ngajak lagi. Dan ayo kita sholat. Dan dari situ aku berpikir, kalau dia manggil aku berarti dari situ Allah yang nyuruh dia supaya aku bisa sholat. Dari situ dan aku berpikir, ya dah aku sholat aja deh. Dan aku pergi sholat bersama teman-teman aku itu ya. Dan insya Allah dalam sholatku itu aku menangis. Aku kata, ya Allah, Engkau menegur aku lewat teman-teman aku. Dan alhamdulillah aku bisa melaksanakan sholat ini, Masya Allah. Dan setelah itu selesai sholat, kami mulai lagi nih acara kami. Dan terus berganti hari lagi, aku mulai melaksanakan sholat aku itu, dan tanpa bolong dan tanpa apapun. Dan suatu saat aku mendapatkan godaan lagi ya dari sholat aku itu. Dan ada yang berkata, ih kamu tidur aja, capek tahu sholat itu, capek banget. Ayo kamu tidur aja, tidur. Dan aku juga malas banget untuk bangunnya. Dan akhirnya aku dibangunin untuk sholat. Dan aku harus bangun secepatnya untuk sholat ya. Pada suatu saat lagi aku mendapatkan godaan, dan dalam godaan itu aku merasa seperti berat banget untuk bangun. Kakiku berat sekali untuk melangkah, dan tanganku itu seperti mau bergerak aja itu kayaknya malas banget. Dan satu hari itu saya nggak pernah sholat sama sekali. Dari pagi, siang, dan sampai malam aku nggak pernah sholat sama sekali. Dan besoknya begitu terus sampai 1 minggu aku nggak pernah sholat. Dan saat dalam 1 minggu itu aku pernah sholat, aku tiba-tiba aku tidur dan aku mendapatkan sebuah mimpi. Dan dalam mimpi itu aku bermimpi aku memakai mukena putih, dan mukena itu bersinar terang, dan ada yang mengangkatku, ada sebuah tangan yang mengangkatku. Bangunlah, laksanakanlah kewajibanmu, kamu harus sholat. Dalam mimpi itu ada berkata seperti itu, kamu harus sholat, bangun, laksanakanlah kewajibanmu, karena sholat itu adalah tiang dari agamamu. Bangun, kamu harus melaksanakan sholatmu. Terus itu aku bangun dan aku kaget, ya Allah, apa ini? Dan saat aku bangun itu, waktu itu pas banget subuh, itu pas banget azan. Ya Allah, sepertinya seorang malaikat yang mengangkatku supaya menyuruhku untuk sholat. Dan saat itu aku tiba-tiba bangun, aku wudhu dan aku sholat. Dari situ aku menangis, ya Allah ampuni aku, aduh aku udah berdosa banget, ya Allah, aku tidak mau seperti ini, kuatkan aku ya Allah. Dan besoknya lagi aku tidak mau lagi seperti itu, dan aku melawan semua kemalasan itu. Dan alhamdulillah aku bisa sholat tepat waktu, dan alhamdulillah aku bisa sholat 5 waktu. Masya Allah, aku bersyukur banget. Dan terus berganti terus selama itu, dan alhamdulillah sampai sekarang sholatku itu sudah nggak pernah bolong-bolong. Masya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur pada Allah. Itu semua karena kehendak Allah, itu semua karena kasih sayang Allah pada aku. Karena dalam prinsip aku, kalau aku nggak sholat, aku nggak melakukan apa kewajiban aku ingat pada Allah. Aku ingat, dan aku takut di saat aku nggak sholat, aku takut saat itu juga aku mati. Dan apa yang terjadi saat aku mati itu? Aku tidak melaksanakan kewajibanku, yang ada aku masuk neraka. Ya Allah, dari situ aku berdoa, ya Allah, jauhkan dari semua itu, dan biarkanlah aku mati dalam keadaan istiqomah, dan biarkanlah aku mati dalam keadaan bertobat, dan aku ingin masuk dalam jannah-Mu ya Allah.